Halo, selamat siang. Nama saya Kristiana Triastuti, saya CGB Angkatan 11, Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya harus mengcoaching rekan saya dalam pembelajaran. Karena itu, mari sama-sama bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Nah, ini saya mau minta bantuan ini bagaimana nanti saya bisa observasi di kelas Bapak berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak jadi lakukan. Nanti pembelajarannya itu akan bertujuan apa ya, Pak? Oke. Kali ini untuk materi IPA sendiri, sebelumnya saya kenalkan, saya guru untuk materi pelajaran IPA di kelas 9 SMP. Nah, untuk kali ini kita khusus di kelas 9 kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb. Ya, karena materi kita sudah masuk ke materi listrik statis. Jadi yang kita pelajari itu. Tujuan dari pembelajaran Bapak untuk hukum Coulomb dan listrik statis ini apa, Pak? Oke, tujuannya sebenarnya simpel. Bagaimana tujuan itu biar agar anak-anak itu lebih mengetahui bagaimana kuat arus listrik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kuat arus listrik itu ada banyak macam ya sebenarnya. Nah, salah satunya itu dalam listrik statis. Nah, listrik statis sendiri itu listrik yang tidak bergerak ya. Secara sederhana kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, jadi tujuannya biar anak-anak mengetahui ternyata dalam listrik yang tidak bergerak itu memiliki rumusnya. Nah, rumusnya seperti itu. Dan orang yang menemukan rumus itu namanya siapa? Itu dibahas di sini. Jadi anak-anak lebih paham akan penggunaan listrik statis dalam kehidupan dan bagaimana kuat arus listrik statis tersebut ya, Pak ya. Lalu area pengembangan yang ingin dicapai nantinya Bapak seperti apa, Pak? Kalau area pengembangan yang ingin dicapai sejujurnya sih untuk rumus dalam listrik statis itu banyak, tapi yang sementara ingin saya capai itu adalah pemahaman anak-anak bagaimana mereka melihat hukum Coulomb itu bukan cuma sebagai ini cuma sebagai teori belaka. Dalam pun ada rumus. Nah, rumus itu yang mungkin sementara ingin saya capai biar anak-anak lebih memahami gitu. Oke, berarti tidak hanya melihat sekedar rumus saja, tetapi pemahaman yang lebih lanjut. Nah, kalau nanti pembelajarannya dengan tujuan bahwa anak hanya tidak melihat sekedar rumus, tetapi bagaimana mereka memahami, strategi apa nih yang nanti akan Bapak lakukan? Oke, strategi yang pertama itu pada umumnya biasanya kita melakukan praktek. Nah, praktek secara sederhana yang mungkin di rumah ataupun di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah merasakan atau mungkin pernah mencoba bahwa dalam tubuh kita ataupun ada benda-benda yang memberi hantaran elektron itu lebih cepat. Nah, itu kan ada di dalam materi ini, contohnya listrik statis. Nah, ini yang mau kita coba, contohnya melakukan praktek sederhana seperti kita menempelkan balon ke langit-langit ruangan, apakah dia menempel atau tidak. Nah, itu kita bisa buktikan melalui praktek. Nah, praktek sederhana itu yang anak-anak mungkin bisa lebih cepat mencerna bahwa seperti ini. Listrik yang tidak bergerak itu seperti ini. Nah, lalu pas pada waktu pembelajaran Bapak nanti, selain mempraktekkan atau hal-hal yang nampak di sekitar kita, bagaimana anak-anak itu akan memahami hukum Coulomb itu, Pak? Nah, selain mereka mempelajari yang tadi saya bilang, selain mereka mempelajari tentang prakteknya, mereka juga harus belajar tentang teorinya hukum Coulomb. Nah, secara sederhana kan saya sempat bilang bahwa listrik statis itu kan adalah listrik yang tidak bergerak. Dia berbeda sekali dengan listrik dinamis. Maka itu supaya anak-anak lebih memahami praktek, tentu saya harus imbangi dengan teori dan juga hitungan-hitungan di dalam rumus Coulomb tadi. Jadi ada hitungan-hitungan ya, Pak ya. Dan ini butuh pelatihan tentunya ya. Betul sekali.
Kira-kira nih Pak, kalau seandainya anak-anak nanti mengalami kendala nih dalam kalau praktek kan langsung melihat nih, kalau dalam hitungan ini anak-anak tidak bisa menghitung dengan baik nih, apa yang dilakukan nih Pak? Nah, sebenarnya kalau untuk saya juga sempat berpikir, oh ini kalau misalkan anak-anak sulit menerima atau mungkin menyerap ilmu yang kita sampaikan, kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Nah, dalam materi ini, puji Tuhan itu kita dimudahkan karena kita bisa menghitung, bisa teori, bisa menghitung sekaligus mempraktekannya. Jadi tidak harus menjadi Tidak mutlak harus, ya, mutlak anak itu harus bisa menghitung ya Pak ya. Jadi target kita tidak hanya hitung-hitungan saja, tapi anak bagaimana untuk menerapkan. Baik, nanti kita akan bersama-sama melihat pembelajarannya dari Pak Jerry. Jadi nanti mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan, baik tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan dicapai, serta strategi yang disiapkan Pak Jerry ini benar-benar membekali anak dengan pengetahuan tentang listrik statis. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Pra-observasi, oleh karena itu kita akan lanjut di observasi kelas. Sampai jumpa. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi semua. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di... Oke, silakan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik ya? Oh, kenapa anak? Silakan diceritakan. Asik. Sama, Bapak juga. Bapak juga sakit. Karena memang kondisi cuacanya agak kurang bagus. Cepat berubah. Dari yang awalnya itu terang, tiba-tiba langsung hujan, terang, hujan, terang. Jadi saran Bapak, anak-anak wajib menjaga kondisi fisiknya, minum air yang banyak, makan yang teratur, dan istirahat yang teratur paling penting. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk listrik statis ya. Baik, teman-teman, soal yang kemarin dikasih sudah dikerjakan? Oh udah. Soal yang bahas itu yang mana? Coba sini. Hasilnya berapa? Yang hasilnya? F, oh ya, itu sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, yang Bapak mau coba bahas lagi yang satu soal ini ya, teman-teman. Yang hasil yang ini. Oke, yang hasilnya ini udah dikerjakan belum nak? Kalian masih ingat gak? Yang hasilnya itu adalah 72 dikali 10 pangkat 9 Newton. Itu sudah? Udah ya? Nah sekarang Bapak akan coba membuat soal yang sama tapi menggunakan angka yang berbeda. Masing-masing dari kalian, Bapak sarankan untuk tidak bertanya. Tapi mengerjakan sesuai dengan pengerjaan yang sudah Bapak beri dari soal itu. Sekarang kita mulai. Masih di rumus yang sama ya. Ini kita masih pelajaran listrik statis. Rumus yang dipakainya itu adalah hukum Coulomb. Nah, kita mulai buat soalnya. Ini soal latihan, teman-teman nanti tolong kerjakan. 2 buah muatan masing-masing Q1 sama dengan
9C Q2 sama dengan 14C. C terpisah sejauh 6 meter. Tentukan gaya kolom yang terjadi antara muatan menggunakan ketetapan tetapan kolom. Gunakan tetapan, bukan tetapan kolom ya. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat ini Newton meter kuadrat per C kuadrat. Silakan dikerjakan soalnya. Oke, teman-teman, nanti dikerjakan dulu. Masing-masing kerjakan saja. Salah nggak apa-apa. Kita bahas bareng. Ayo, silakan duduk lagi di tempatnya, teman-teman. Ayo, silakan duduk lagi di tempat-tempatnya. Ayo. Ayo semuanya, silakan. Jadi jawabannya apa? Live meeting. Oke. Sudah ada yang udah tahu hasilnya? Ada yang udah tahu hasilnya? Hasilnya enggak. Enggak. Hasilnya enggak koma. Pokoknya sekitar 30-an dah. 31 kan? Enggak tahu. Oh. Iya, kayaknya koma deh. Kayaknya koma. Koma kayaknya. Iya. Iya, hasilnya koma dapat. Oke. Berarti semua paham ya cara pengerjaannya? Dustin? Paham? Dustin kurang terus Tuhan Yesus. Kalau kita masih cara itu berapa 9 kali dulu kan? Berapa? Jadi 54 kan? Ayo punya Mikel, udah selesai? Belum. Juliet, udah selesai? Tapi kalau kita hitung 9 kali Oke, udah. Eleta, udah selesai? Coba sini. Ya, coba sini. Ini kali ini dapat
terus kalau ini kan cuma 300 tuh dikali 36 dapatnya 31. Mana 31? Mana 31? Tadi sih aku bang tulisan. Ayo ditulis. Tania, udah belum Tania? Udah? Pak. Kamu udah Helen? Pak. Saya mau nanya kan Satu aja. Oh, dua. Kan kita bisa ngitung ini kali ini dulu baru dibagi, atau enggak ini dulu dihitung baru kali ini kan. Nah tapi kalau ngitung kalau kita ngitung ini dulu ataupun ini dulu tuh hasilnya beda loh. Ini saya praktek ya. Ini kan tadi saya udah hitung yang ini dulu nih. Ini kan satu kalau kita ngitungnya atas ini dulu terus baru dibagi bawah, itu hasilnya 1134 bagi 36 kan. Nah itu hasilnya 31, sekian. Tapi kalau kita ngitung ini duluan, ini kan hasilnya 126 bagi 36. 126 bagi 36 9 kali 6 54. 36 kurang dari mana? 36 6 kuadrat. 6 kuadrat, 36. 6 kali 6 36. Oke. Jadi yang benar caranya tuh ini kali atas dulu baru dibagi. Iya, baru dibagi. Atau ini ya dihitung dulu baru dikali. Enggak, di atasnya dikali dulu baru dibagi. Oh ya udah, berarti bener ya 31,5. Itu ditanya F-nya. F-nya berapa? Mana coba sini? Ininya mana? Ininya mana? Bukan. Predikatnya apa? Dia tuh kolom atau R atau apa? Dustin, kamu tidur kamu? Enggak, kamu tidur tadi. Kamu tidur? Cara membaginya gimana? Ini kan pertama, kamu harus cari tahu dulu. Ini kan udah benar nih 9 kali 10. Ini 9. Kamu kali ini, kali ini, kali ini. Udah dapat. Udah. Ini nggak perlu dihitung lagi. Ini kamu coret aja ini. Kamu kali 9 kali 9 kali 14. Setelah itu kamu dapat hasilnya baru 6 kuadrat ini sama dengan berapa? Kok 12? Enggak salahin 36. Nah, hasilnya kan 3. Ini nggak usah. Tinggal kamu bagi ini hasilnya berapa bagi 36. Berapa? Hasilnya berapa ini? Ini 9 kali 9 berapa? Lupa. Yesus. Nanti dapat hasilnya ini baru kamu bagi. Oke ya. Yaudah silakan. Oke, kok bisa? Oh ya, silakan sini. Begini nak sini. Jadi kan ini kamu kali. Setelah kamu kali, ini kan dibagi. 648 dibagi 9 kan sama dengan 72 Newton. Kenapa 10 pangkat Newton itu di belakang? Karena kita nggak kali dia sebelumnya. Nah ini sama juga cara kerjanya. Sama kayak begini juga. 9, kamu kali dulu. 9 dikali berapa? Nah nih. Nah ini udah benar nih. Bagi 36. Dapat hasilnya berapa? Oke. Nanti nih sini. Nanti kamu udah dapat di hasilnya, misalkan dia 31, sekian lah. 30 berapa sekian lah. Dikali 10 pangkat 9 Newton. Oke? Sip. Juliet masih bingung, Juliet? Sini. Dustin, udah selesai?
Kalau udah gitu ada apa? Nah, sini. 31,5 Ya. Ini per 6 pangkat 2 ini berapa? Ya? 35 atau berapa yo? 6 kali 6 berapa? Lima kali 3 berapa? 5 kali 6 berapa? 5 kali 6. 6-nya 5 kali. 3 30, 5 kali 6. Kalau 6 kali 6 36 Pak. 6 lihat ini ya. Ini kan 6. 1 kali 6 6. 2 kali 6 berapa? 12. 3 kali 6 8. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 4 kali ini 20. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ya. Itu baru 4. 5 kali 6 sama dengan 6 kali 6 36. Kamu tulis di bawah sini. Setelah itu kamu bagi. Saya susah kamu. Nanya berapa ya, berapa. Nggak apa-apa. Nanti setelah itu, ini kan kamu nggak kali. Ini kamu pasangnya nanti setelah kamu dapat hasil, kamu pasang kali 10 pangkat 9 Newton. Oke? Kamu cari tahu hasilnya. Yang belum siapa lagi? Ayo, yang belum mengerti. Dustin, sini Dustin. Ya, betul. Bagus. Mana pensilnya? Aduh, harus dirapihin. Mantap. Sip. Mantap. Mantap. Tapi ya Pak, aku mau nanya, kalau misalnya ini kenapa bisa hasilnya bisa ada yang 1098 sama 134? Jadi Kamu cara kalinya gimana, nah? ini misalnya ini kita kalian ini dulu. Oh, enggak. Harus gini semuanya. Dalam rumus ini, dalam soal ini, yang ini nggak perlu dikali. Ini di terakhir ini nggak perlu dikali. Enggak, bukan Pak. Yang ini misalnya kita kerjainnya ini dulu. Oh, enggak. Baru Langsung. kalian lagi. Ini kali ini kali ini. Oh, gitu Langsung. Enggak satu-satu. Terima kasih Pak. Ayo, Dustin, sini Dustin. Nah. Kan yang diketahuinya itu kan kaknya itu yang Soalnya mana soalnya? soalnya saya belum tulis. Yesus Kristus. Kamu harus tulis soal dulu baru Bapak jelasin, oke? Tulis soalnya dulu. Ada lagi yang belum mengerti? Michael. 31 dong, Mbak. Kok 3,15? 1134 dibagi 36 itu berapa? Kamu harus cari tahu itu dulu, dibagi berapa, dapatnya berapa. Itu tuh 30-an, bukan 3. Bapak nggak bisa pastikan angkanya, kamu harus cari tahu angkanya. Oke? Bisa. Siapa lagi? Helen, di mana Helen? Udah. Oke. Iya. Newtonnya mana? Cantik. Aduh Tuhan. Ini nggak kesini nak, pensil. Dalam soal ini, kalau kamu masukin 10 pangkat 9 ini di sini, berarti itu mau dikali. Jadi ini kan nggak kita ini nggak usah dulu. Nanti di hasilnya baru kamu tambahin.
Ininya mana? Apa satuannya? Tulis satuannya. Ayo mana ya nak? Yang itu. Simpel banget sih Bapak. Ayo, Helen udah selesai. Oke, sini. Di belakang kamu Helen namanya siapa? Rachel, sini Rachel. Mana ininya? Pensilnya. Ini pulpen Bapak. Siapa yang bantu kamu? Kamu tahu cara kerjanya gimana? Tahu, udah tahu. Kalau Bapak rubahin soal, kamu bisa kerjanya. Caranya gimana? Coba kamu jelasin. Kayaknya dapat dari yang 9 kali 10 Yes. tapi 10,9 Oke. 9 kali 9 itu dapat dari mana? sini Pak. Loh, kok 9 dapat dari situ? Kan banyak Pak. Loh. Nih, nah, nih. K-nya itu sama dengan namanya rumus ketetapan. Rumus ketetapan itu kamu, ayo yang ini bisa bawa ininya ke sini biar Bapak koreksi. Yang sudah. Nah, ini nak, 9 itu didapat dari Q1. Oke. 9 yang kedua itu dapat dari Q2. Oke, udah ya, udah paham? Nah, 14 itu dapat dari mana coba 14? Oh, Q2, oke ya, 14. Nah, ini 9 ini dapat dari ketetapannya. 9 yang ini dapat dari Q1, Q2. Oke, paham ya? Nah, 6 kuadrat itu sama dengan berapa? Dapat dari 6 kuadrat itu dapat dari berapa? 6 kali 6. Bagus. Nah, nanti dipanggil. Udah, berarti udah paham. Bagus. Bagus. Oke, nah. Semangat. Ya. Kinar mana Kinar? Mana yang lain? Jos, sudah belum Jos? Mari. Terbalik, nak. Terbalik. Ini dia harus selalu dipasang karena dia itu merupakan rumus ketetapan. Nah, ya. Nah, ini dipasang terbalik. Nah, dirubah dulu, nah, diperbaiki biar Bapak ini. Udah bener kan ya udah. Mana? Oke, mana sini pulpennya? Jadi intinya Cara pengerjaannya. ini semua dikali dulu baru dibagi. Ya. Oke, makasih. Ayo Jos, mana Jos ini Jos? Ellen mana Ellen? Ellen. Udah. Bisa. Oke. Mari. Pinjam bentar ya, nanti Jos balikin. Ini punya siapa? Opsi. Ini tolong kasih kembali lagi di Kinar. Yang belum siapa di sini? Michael, udah belum? Iya. Oke, sini Destin. Nah, udah.
sekarang kita mulai cara pengerjaannya biar kamu paham. Oke, kita mulai, kita diketahui ya, diketahui. Diketahui kali itu tadi 9x. Enggak usah. Q1-nya berapa? Q1-nya tadi itu 9c. Q2-nya berapa? 14c. Yang dicari Yang dicari F ya. R-nya Pak 6 Pak. Entar saya. Pak, udah Pak. Jelasnya pinter banget Pak. Mana? Mana tadi? Mana tadi? Mana coba, ayo. Ini 31,5. Mana. Gini. Oke. 31,5 berapa? 31,5 kali berapa? Udah. Enggak, masih ada. Ada lagi. Iya, kan tadi ada satu rumus yang kamu nggak kaliin. Yang mana coba yang kamu coret? Yang mana? Kali 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9 Newton. N. Nah, pakai N-nya gede. Kamu nggak boleh kecil. Rumusnya emang begitu, nak? Saya bingung sama itu rumus IPA sama kalian. Sebenarnya harus diulang aja sih. Kesimpulannya itu harus diulang. Oke, R-nya berapa? R-nya tadi 6 meter. Hah? 6? Oke, sekarang kita ditanya. Tanya itu berapa? F-nya. Sekarang dijawab. Mana Michael sini? Silakan kamu kerja di yang dijawabnya, oke? Mana? Bagus kamu, nak. Bagus. Ini kamu dapat dari mana? Nggak apa-apa. Namanya rumus begitu, kita pelajari pelan-pelan. Oke, silakan kembali. Oke, teman-teman. Sekarang silakan duduk dulu. Sekarang ada soal yang kedua. Soal yang kedua ini lumayan lebih berat lagi, Bapak, tapi memang harus dipelajari biar nanti teman-teman tuh tidak bingung. Nah, kalian harus bersyukur ya, bersyukur sekali kalian, karena di dalam buku ini tidak ada rumus yang namanya mikrokolom. Itu nggak ada. Bapak udah cek bolak-balik sampai kepada hukum Ohm, itu nggak ada sama sekali yang namanya mikrokolom. Nah, tapi teman-teman, ini di sini akan ada soal. Bapak akan buat soal di mana teman-teman harus menjawab 3 pertanyaan. Masing-masing kerja ya. Masing-masing kerja sendiri-sendiri. Mana? Bermuatan plus 4 kali 10 pangkat min 6 C dan min 1 kali 10 pangkat min 3 C. Itu min 1 kali pangkat berapa Pak? Kali 10 pangkat 3 C. Min 10 pangkat 3. Min 3
kali min 1 kali 10 pangkat min 3. C. A, ada 3 soal. A, gaya apa yang terjadi antar kedua muatan? Yang B, Kalau kayak apa kayak tarik menarik atau tolak menolak kan? yes, cari aja di situ. Apa tarik menolak? Nggak tahu nah. Tapi kalau kamu paham yang kamu masih ingat yang Bapak buat kolom yang ini, yang plus, min, nah itu kamu pasti tahu. Ini gaya apa? Berapa besar gaya kolom tersebut bagaimana arah gaya itu? Ayo, silakan dikerjakan, ada 3 soal, teman-teman. Ini yang pertama, kalian disuruh mencari tahu apa yang terjadi antara kedua gaya tersebut. Nah, jawabannya hampir mirip dengan yang bagian C. Bagaimana arah gaya itu? Terus, yang kalau bagian B itu ada rumusnya. Silakan dikerjakan. Ya. Kalau nggak ini paham nggak apa-apa, dikerjakan dulu. Ini saya selama ini atau hasilnya yang panjang ini, Pak. Oh ini enggak, ini terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi sampai sini dong. Enggak. Dia tuh hasilnya tuh bukan itu. 3, tadi bener kan 36 bagi 16. 36 bagi, ya itu benar, itu benar. Tapi kalian kenapa mesti pakai 10 lagi, dapat dari mana? Kan di rumusnya emang ini Pak, masa ini dihilangin? Bisa, Mas emang boleh? boleh. Kan dia tetap ditulis doang, nggak usah dihitung kan? Nggak usah dihitung. Jadi ini nggak dihitung. Oh itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Ini, wah berarti ini nggak dihitung dong. Ya ini kan 10 pangkat 9 sama 10 min 9 kan berarti habis kan? Maka ini 10 doang. 10. Berarti nggak usah dihitung dong. Kalau udah habis. Berarti jawabannya 2,10 kali 10 pangkat 4 N.
atau hasilnya 2,2015 kali 10,4. Nah nih. Ini tuh harusnya kalian tuh terakhir itu dapatnya ini benar, ini nggak perlu. Ini kalau di buku pakai dong. Iya, buku pakai tuh agak kacau cara hitungannya. Bapak udah lihat. Cuman memang cara pengerjaannya kayak begitu. Nanti di hasil akhir kalian tuh dapat itu pasti sekitar 2,35 atau 2,25. Nggak bisa dapat yang begini nih kegedean. Ini nggak dipakai. 2,20. Ini nggak dipakai. Kali 1 doang. Kali 10M. Kalian perbaiki yang ini. Ini udah benar nih. Ini nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung. Yesus. Hey. Gaya bawa baik sih kau dulu. Aduh, tadi itu mau. Oh iya dong. Pak, kan kalau 4 kan. Iya, 9 kan. 36 benar ya, Pak? Tuh. Kok bicara? Tadi dari saya. Ampun dulu, ampun. Baik, ini kenapa bisa berapa? Aku juga kayaknya nggak ada lagi. Kayak aku satu pakai tapi kayaknya kalah deh. Tuh juga sih. Jadi Hmm. saya kan sudah nyampe yang mau akhir nih ya. Yang ini dikali atau yang 16 sama min 4 ini dikali atau dikali ya? Terus yang ininya yang min 10 min 4 sama 10 min 9 itu kan udah pindah ke bawah. Ininya positif dong ya? Atau gimana? Kamu ikut arahan ini enggak? Iya. Cara kerjanya. Anak kamu sampai mana tadi? Yang enggak. Nah setelah itu kamu harus kali. Nih cara pengerjaannya itu seperti ini. Nanti kamu cakar kan, udah cakar-cakar semua. Ini enggak dihitung,
Terus 4 kali 10 nggak perlu plus lagi. Ini nggak dihitung, ini nggak perlu lagi, ini nggak perlu plus lagi, ini nggak perlu dihitung. Nah setelah itu tinggal kamu kali 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 itu kan 18. 32. Hah? 36. Nah, dia minus 1 kan, otomatis kamu harus taruh di bawah tuh min 36. Terus, nah 4 kita cakar lagi, kan ini ada pernya kan. Kita lihat 4 akar 2 ini sama dengan berapa? 4 akar 2 itu 8. Oh 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu tadi 16. 16 dikali dengan 10 dong. Kalau 2 akar 2 ini berapa? Min? Min 4. Nah setelah habis dari sini kamu tentu tahu ini hasilnya. Di bagian bawah ini 36 tentu turun ya. Per di bawah lagi. Baru kamu dapat hasilnya. Kamu 5-nya dapat dari mana? Nah ini 10. Jadi kata bapak dihilangin, tapi kan nggak bisa bilang gitu. Berarti ini kan sama aja 10,1. Karena ini 10,5. Nggak mungkin dong, nah. Ini kenapa kamu tinggalin? Apa ya? Ini. Ya enggak, ya ini jadi 5. 5-nya dari mana? Ini jadi 5. 5-nya Ya ini sama ini jadi 5. 10 bang 100 sama 10. enggak dihitung, mah. Ini enggak dihitung. Emang bisa gitu? Bisa dong. Ya, berarti dari awal harusnya gue cuma kayak ini dong. Mana? 10 bang 100 ini. Ya makanya tadi Bapak bilang kan, kalau ini mau dipakai pun kamu bilang ini nggak dihitung, ya udah kamu tulis aja kalau nggak dihitung. Nah kalau nggak dihitung ya, kalau nggak dihitung, kalau hitung ini sudah kamu coret dari jauh-jauh tuh dari sini. Ini sudah kamu coret, tinggal kamu kalikan ini, kamu dapat segini. Setelah itu kamu kalikan benar 10 ini. Ini kamu nggak perlu pendobelan lagi. Nah setelah itu pangkat 10 benar. Dapat dari sini ini dengan ini hasilnya berapa? Kamu udah dapat hasilnya 4. Ini hasilnya 4. Ini 10 pangkat. Ini udah benar nih. Baik 4. Tapi tetap 4. Dia nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan. Ini udah benar nih. Mana lagi? Kalau dia jadi bagaimana kemarinnya untuk kita ngejawab yang A sama C itu hasilnya jadi tarik menarik ya bang? Ya. Karena dia bilang, berarti kalau nggak positif Itu yang apa? Yang A atau B? Yang C? A dan C. Berarti kalau ini Iya. tarik menarik ya pak? Kalau C itu mendekati. Itu mendekat. Kan tarik menarik, kalau mereka terus mendekat. Berarti kalau yang A itu tarik menarik. Iya. Yang B itu mendekati. Mendekati kamu tahu rumusnya dari mana? Rumusnya itu dari sini. Kok plusnya? Ini kan ada plus. Ini kan ada min. Kamu buat aja soalnya. Ini yang C ya. Ini benar nih. Misalkan yang C. Kamu buat satu garis plus min. R-nya berapa? R-nya dari soal ini berapa? Total mana? Enggak totalnya. R-nya berapa di situ soalnya? Maksudnya kayak apa? R itu jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 cm. Nah, 4 cm. Berarti kamu tinggal buat simbol mereka tuh tarik menarik. Nah, 4 cm itu dapat dari mana? Plusnya bagaimana plusnya? Nah, yes. Mungkin 4 cm. Nah, Tiganya adalah tarik menarik. ya, bukan mendekati. Mendekati. Gitu. Sip. Oke. Lo pakein aja. Silakan. Max sudah, Jo sudah. Keiko. Oke. Baik teman-teman.
Kalau kalian tidak ini, Bapak mau tutup ini. Yang C-nya udah dapat, A dan B-nya, A dan C-nya udah dapat. Iya. Soalnya ada anak hati juga ya. Saling tarik menarik, Pak. Apa? Yang apa itu? Yang A atau C? A saling tarik menarik. Yang lain ada lain? Ada lain? Enggak ada. Oke. Ada yang C. Kita sampai 11 berapa, Nak? 10. Yesus. Ayo. Ayo. Yang C itu apa? Mereka arahnya itu makin menjauh atau makin mendekat? Yang C. Kenapa bisa mendekat? Beda jenis dari mana? Coba kamu pakai spidol kamu tentuin. Nah, teman-teman, yang C itu, yang kalau kamu dapat A, kamu tentu bisa dapat D. A itu apa tadi jawabannya? Tarik, menarik. Kenapa tarik menarik? Karena apa? Oke, yang C sekarang. Yang C itu mereka semakin menjauh atau semakin mendekat? Menjauh. Mendekat. Apa yang bisa menandakan itu? Oh, kok ini begitu? Keiko? Karena ada apa? Ya kalau tarik menarik makin mendekat. Sini maju. Karena ada apa? Kamu tandain. Karena ada apa? Kenapa mereka saling mendekat? Yes. Oke. Karena ada plus dan minus. Contoh ya, kita buat di sini. Ada satu ini, ada satu garis tuh dia mempunyai dua buah benda masing-masing itu bermuatan sekian-sekian, mempunyai jaraknya itu R-nya berapa? R-nya berapa? 4 cm. Nah, kita lihat mereka memiliki gaya tarik menarik itu karena apa? Yang plus itu angkanya berapa? 4 kali 10 min pangkat 6. Yang negatifnya itu min 1 kali 10 pangkat 3. C. Kenapa mereka disebut mendekati? Karena itu. Kalau misalkan di sini Bapak taruh simbolnya plus, mereka mendekati atau makin jauh? Makin jauh. Sederhananya begini. Walaupun mereka terpisah jarak, tapi mereka akan tetap menyatu karena mereka itu memiliki gaya tarik menarik. Kalau cowok dan cowok otomatis mereka mental. Yuk. Kalau cewek-cewek juga mental, tapi kalau cowok dan cewek pasti ini. Walaupun mereka dipisahkan sama jarak. Sekian dan terima kasih. Silakan. Selamat siang, saya Kristiana Astuti, CGB Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi kelas, dan saat ini saya bersama teman saya Bapak Jerry yang akan menjadi rekan sejawat saya dan juga Ibu Desi sebagai pengajar praktik saya. Mari sama-sama kita belajar untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat siang Pak Jerry. Gimana nih hari ini? Kayaknya padat ya hari ini. Oke. Ini kita 3 kelas, 3 kali praktek. Oke, Pak Jerry kemarin kan sudah belajar nih di kelas nih ya. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang saya pelajari nih. Nah, kira-kira tapi ada beberapa hal nih, karena kan tujuan kemarin kan bagaimana anak itu membuat anak itu mengerti, memahami ya hukum Ohm dan listrik statis dalam kehidupan yang nyata nih, gitu ya. Namun ada beberapa hal, apakah itu sudah sesuai dengan tujuan yang Pak Jerry tetapkan? Kalau tujuan yang saya tetapkan memang sudah sesuai dengan Jadi anak-anak saya kenalkan mereka tentang
umum, tapi sebelum itu awal mulanya saya kenalkan dulu tentang apa itu listrik. Setelah itu masuk ke bagian pembagian antara listrik seri, paralel, dan campuran. Terus ada lagi listrik statis dan dimulai dari bagian listrik statis dan dinamis. Setelah itu pengenalan antara listrik seri, paralel, dan campuran. Setelah itu kita telah lagi dari listrik statis itu ada rumusnya yang nanti anak-anak bisa memahami tentang kuat arus listrik itu seperti apa, itu di dalam umum. Nah, umum itu kalau sederhananya itu rumus agar anak-anak itu lebih paham tentang listrik statis itu seperti itu. Proses coaching ini Pak, kira-kira apa yang Pak Jerry mengharapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan sendiri sih sebenarnya lebih kepada sharing tentang apa yang saya tidak tahu mungkin saya bisa dapat dari sini, apa yang saya tahu saya bisa sharingkan di sini. Jadi sebenarnya sih yang saya harapkan itu bertumbuh bersama seperti itu. Jadi tadi Pak Jerry bahwa kita dengan melalui coaching ini kita bisa sama-sama bertumbuh ya, misalnya memperbaiki kualitas kita sebagai pendidik dalam mendampingi anak-anak kita juga begitu ya, yang bertumbuh tadi ya. Nah kemudian Pak, kalau saya perhatikan ini kemarin itu kan ada beberapa anak nih yang tidak in charge gitu, tidak siap untuk pelajaran. Kira-kira apa yang Bapak rasakan, kemudian apa yang menjadi sebenarnya sebatas masalah yang Bapak alami ketika anak-anak nggak siap seperti itu? Itu memang sebenarnya jadi kendala untuk setiap guru materi, apalagi kayak saya khususnya mata pelajaran. Nah, problem itu saya hadapi kemarin, dan sebenarnya saya sendiri pun kayak ngerasa gimana gitu dengan anak-anak yang seperti itu. Maksudnya apakah penyampaian materi saya kurang jelaskah, ataukah materi ini kurang menarik kepada mereka? Jadi itu yang membuat saya merasa lebih tertantang. Nah, apakah saya harus menggunakan pola yang sama ketika bertemu dengan murid-murid seperti ini, ataukah saya menggunakan pola yang berbeda? Mungkin untuk pertemuan kali berikut pola pendekatan yang saya gunakan mungkin bisa lebih pelan, dan lebih sasaran itu lebih kepada mereka yang kemarin yang tidak begitu aktif di dalam kelas. Kayak contoh kemarin salah satu murid saya kasih inisial aja yang namanya D gitu. Nah itu kan dia waktu itu D sama C ada dua anak itu yang dua anak itu punya problem yang berbeda. Yang satunya itu dia sering libur, dan yang satunya lagi nggak suka dengan rumus hitung-hitungan itu, dia nggak suka sama sekali. Jadi yang C itu saya coba gunakan diskusi dengan pola didik dengan cara diskusi, dan lebih banyak saya mengarahkan untuk dia yang memberi sinyal. Oh ini saya nggak ngerti di mana, dia yang harus memberi sinyal itu, sehingga saya bisa tahu kelemahan dia di sini. Saya bisa mengarahkan dengan gayanya dia biar dia lebih cepat paham. Nah, puji Tuhannya waktu itu si yang C ini bisa langsung buat perbandingan, wah ini saya cepat mengerti, saya senang nih Pak, saya bisa lebih mengerti tentang umum. Nah sedangkan yang si B, problemnya itu tentang yang si D itu dia sering ngantukan. Nah saya tanya apakah ada yang kurang menarik, atau kamu nggak suka dengan pelajaran Bapak, atau mungkin ada penyampaian Bapak yang berlebihan atau berkurang yang mungkin buat kamu merasa tidak nyaman. Ini terus kata dia, oh enggak Pak, saya emang orangnya ngantukan Pak. Oh berarti dari pribadinya dia. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya kalau untuk di kelas yang anak itu ada, saya mungkin bisa cerita dengan SPG
biar anak itu lebih semangat. Jadi fokusnya itu bukan ke tidurnya tapi lebih kepada aktivitas motorik kita sebenarnya. Itu sih mungkin apa ya yang harus saya buat. Kalau soal ini saya kayak beban sih sebenarnya, sebagai pendidikan kita merasa beban sendiri. Oh kok ada, kenapa? Maksudnya belum ada. Tapi apa sih yang harus saya buat biar anak ini lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Yang saya rasa sih beban, tapi puji Tuhan sudah beres, sekarang tinggal satunya lagi. Luar biasa banget ya. Itu ada beberapa tadi yang kemarin itu saya bulat-bulat di bawah ya gitu kan, tapi dengan masukan Pak Juni tadi udah bagus banget loh ini penyampaian materinya seperti apa, apakah kurang menarik atau adakah pola yang harus sama atau harus berbeda dengan setiap kelas. Itu adalah sebuah refleksi dari seorang guru yang luar biasa. Nah dari sini tadi kan Pak Jerry sudah mendiskusikan nih untuk satu-satu dipanggil gitu ya, dipanggil dengan gaya belajar seperti apa sih supaya mengena nih. Nah setelah kita mengadain observasi kemarin nih, kira-kira ada kendala apa yang Bapak rasakan ya untuk pada pembelajaran fisika pada saat ini? Baik. Untuk kendala sendiri sih yang saya hadapi saat pelajaran fisika kemarin itu ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan penjelasan saya ke anak-anak. Nah, anak itu kan dalam kelas itu tidak setiap anak bisa memahami materi dengan satu penjelasan yang sama. Kayak contoh, saya menjelaskan tentang rumus hukum Coulomb, tidak bisa saya jelaskan juga dengan kalau misalkan ini harus hitungan seperti ini. Saya tulis di papan, setelah itu saya berikan satu contoh, setelah itu langsung masuk ke soal latihan. Tidak bisa seperti itu. Setiap anak dalam satu kelas itu tentu berbeda. Jadi kendala yang saya hadapi itu misalkan dalam satu kelas, saya tidak hanya memberikan satu contoh latihan soal, tapi harus 2 sampai 3 contoh latihan soal baru masuk kepada soal latihan seperti itu. Jadi penjelasannya itu tidak cuma satu, harus contohnya itu nggak cuma satu, harus juga ada 3 contoh baru masuk seperti itu. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu dari pribadi anak sendiri. Itu ada anak yang mungkin ketika saya jelaskan mereka karena mungkin suka ya, mereka langsung cepat tangkap. Ada yang mungkin mereka nggak mau, mereka kayak langsung membentengi diri dengan, aduh saya kayak nggak bisa deh matematika, saya kayaknya nggak bisa deh soal itu. Jadi strategi yang mungkin saya gunakan karena kendala saya seperti itu, jadi saya harus lebih harus bisa lebih menguasai mereka, memberikan arahan bahwa hitungan itu tidak serumit dan sesukar yang kalian pikirkan. Itu yang kedua, kendala yang kedua. Kendala yang ketiga itu kembali lagi kepada anaknya sendiri. Kadang ada anak yang kita ngajar itu mereka tuh suka dengar, ada yang mereka nggak suka, tapi mereka perhatikan. Tapi mereka walaupun mereka nggak suka, tapi mereka tetap perhatikan. Tapi ada anak yang mungkin mereka bukannya nggak suka, cuman karena mereka bawaannya ngantuk, jadi mereka dalam kelas diem aja. Nah, jadi kendala yang saya hadapi seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi apa kendalanya ya, itu 3 poin tadi. Dengan coaching kali ini mudah-mudahan nih kita bisa menemukan nih ya solusi dari kendala-kendala yang Bapak alami pada saat pembelajaran di kelas. Ada di kelas lain nih ada tipikal anak yang seperti itu, apakah Bapak akan menggunakan pola yang sama? Kalau sejauh ini sih mungkin saya akan menggunakan pola yang sama. Tapi kalau misalkan di kelas lain saya menggunakan pola yang ini dan masih kurang ini, mungkin saya akan coba pakai dengan pola yang lain. Nah, karena memang di setiap kelas sendiri punya pola yang berbeda. Kayak contoh, kita boleh tunjukkan masih boleh. Di kelas 91, di kelas 91 itu mereka kalau teori dan kita langsung kasih jelaskan di papan tanpa kita ngangkat contoh, ini pun mereka
mereka udah bisa connect. Memang kadang kita harus jelaskan tidak hanya sekali, tapi harus 2-3 kali mungkin baru. Nah, itu berbeda perlakuan, itu berbeda ketika saya berada di kelas 92. Kelas 92, saya harus menggunakan dengan kayak harus kasih contoh konkret. Kayak misalkan, nah mereka lebih kenal di buku itu rangkaian listrik seri dan paralel. Sedangkan campuran itu mereka nggak ngerti. Kalau bahasa sederhananya kan campuran itu kan penggabungan antara seri dan paralel. Mereka belum mengerti. Mereka minta contohnya, oh ya kita harus sertakan dengan contoh. Itu di kelas 92. Nah terus kalau di kelas 93, itu mereka harus disertakan dengan contoh dan penjabarannya itu harus lebih pelan. Kayak saya contohkan kayak misalkan kemarin, tapi kalau untuk rumusnya itu mereka di kelas 393 itu lebih cepat. Cuman kalau untuk penjelasannya mereka harus pelan dan dikasih dengan teori. Penjelasannya itu tidak cepat asal setimba mereka harus pelan, ada contohnya. Seperti itu. Cuman kalau untuk pengerjaan dari 3 kelas ini 93 itu termasuk paling cepat. Mereka itu kalau pas pemakaian aplikasi rumus cepat Sekali 93. plus minusnya ya Pak? Ya, ada plus minus. Bagus sekali ya Bapak sudah bisa mengkarakteristikkan setiap kelas, menggolong-golongkan ini supaya nanti dengan seperti ini bisa menentukan nih strategi apa nih yang cocok untuk kelas 91 berbeda dengan strategi apa yang cocok dengan 92 gitu kan ya. Dengan pengertian Bapak atau pengetahuan Bapak yang sudah Bapak alami di lapangan gitu ya. Kemudian nih Pak, untuk tadi kan kita mau kembali lagi bahwa kita bisa membuat coaching itu semakin berguna. Nah, kira-kira nih yang masih belum apa-apa, saya rasa ini udah bagus sekali loh. Kira-kira yang untuk melengkapi kemampuan Bapak yang sudah luar biasa ini, adakah yang masih perlu kita improve Pak? Kalau improve itu mungkin itu di sepanjang saya mengajar di sini Bu, yang saya lihat anak-anak itu mungkin perlu dikasih banyak materi tentang rumus. Dari kayak misalkan listrik dinamis itu kan nah kalau listrik statis itu kan kolom. Nah mereka harus juga banyak latihan soal kayak rumus, ada hitung-hitungan. Karena yang saya lihat ada perbandingan di antara tahun angkatan sebelumnya sampai sekarang itu ada penurunan tentang kemampuan berpikir komunikasi itu ada penurunan. Dan yang saya lihat di setiap kelas itu tidak, kalau tidak salah itu tidak yang bagus. Dan maksudnya bagus itu dalam artian yang mampu kita jelaskan sekarang dulu kan mereka udah bisa cepat. Sedangkan yang lain itu mesti diulang dan lama. Bahkan ketika kita ngajar hari ini pun minggu depannya ketemu lagi itu udah lupa. Nah itu yang mungkin PR bagi saya sendiri sebagai pengajar dan juga bagi guru yang lain sebagai guru mungkin banyak eliminasi. Kalau soal teori mungkin mereka lebih cepat. Kalau soal berarti ini perlu kerjasama dengan yang lain kalau Bapak ya. Kira-kira nanti tanggung jawab ini kan mungkin nggak mungkin Pak Jerry sendiri nih gitu kan. Kira-kira Pak Jerry mau menggandeng siapa nih untuk nanti mengajari anak ini demokrasi, karena saya sebagai guru matematika juga rasanya kayak ini juga ya, rasanya pengen ternyata seperti ini ya gitu. Kira-kira gimana Pak? Siapa saja yang akan Bapak libatkan nih supaya anak-anak terbiasa dengan demokrasi? Ya paling utama itu guru matematika, terus guru fisika, itu yang paling
Tambahan lain itu guru biologi tadi. Itu dulu MIPA kan? Ya, guru MIPA. Tadi kan kita sudah bicara nih bagaimana dengan proses coaching ini kita akan menambah atau mengimprove diri kita menjadi guru-guru yang bisa mendampingi anak secara secara komplit gitu ya, dilihat dari karakteristik setiap anak. Nah, dari sini tadi ada beberapa masalah yang Pak Jerry sudah ungkapkan, namun sudah berhasil terselesaikan. Namun ada beberapa hal yang perlu diimprove, salah satunya adalah kemampuan numerasi dari siswa. Nah, kira-kira dari tanggung jawab yang diambil adalah nanti kerjasama dengan guru matematika, fisika, dan budaya. Dan ada satu lagi Ustaz Pak, harus banyak latihan kan? Harus banyak latihan, karena memang saya tanpa kunci. Karena memang kalau misalkan anak ini tidak dibiasa, misalkan sebulan itu tidak 2, 3 kali, atau paling 4 kali lah. 4 kali dalam sebulan itu mereka tidak terbiasa dengan soal-soal numerasi itu. Saya punya ketakutan besar itu ketika mereka sudah memasuki sekolah tingkat lanjut di SMA. Di SMA kan itu lebih mendalam. SMP ini kan cuma dasar kasih secara secara luarnya saja kalau bahasa ini. Cuman kalau misalkan sudah di SMA, satu tahap lagi mereka sudah masuk ke jenjang kuliah, nah, itu mungkin lebih dalam lagi. Nah, itu yang mungkin perlu dikasih. Saya sempat sharing itu, kalau mau soal itu sempat sharing dengan guru SMA. Itu saya bilang, kok sekarang ini agak berbeda ya pola pengetahuan tentang kayak matematika, kayak fisika, ini itu agak menurun. Nah, saya pun sama problem ini, saya bingung. Saya anak itu bahkan kayak misalkan begini, ada beberapa anak yang saya kasih contohnya soal tentang penyebutan lambang senyawa kimia, itu pun ada yang masih salah. Kayak misalkan lambang kimia dari saya punya cerita karbon dioksida. Nah itu mungkin karena memang dari situ saya menyimpulkan bahwa sebelum saya cerita gitu, dari situ saya simpulkan bahwa memang pengaruh gadget itu pengaruh besar sekali terhadap pola pikir. Bayangkan soal yang saya buat, sebutkan unsur senyawa kimia dari karbon dioksida. Ada yang tulis H2O kan sebenarnya H2O, tapi dia itu H2CO2. Kamu benar-benar nggak tahu atau ibu sengaja? Saya nggak tahu Pak. saya mau tertawa pun saat itu pun saya nggak apa-apa kalau ini unsur senyawa. Kira saya coba kayak lebih ini, saya coba masuk lebih tenang ke dia dan saya bilang, oh begini, karbon dioksida itu O2, kalau dia oksigen baru CO2, masih tapi saya bilang, aduh orang anak-anak itu kalau misalkan tentang unsur senyawa kimia itu saja ternyata bagaimana mereka mau lanjut ke pabrik itu sebenarnya yang jadi kayak tantangan sebagai pengajar sendiri. Kira-kira ini dari pertemuan Pak kita sore hari ini Pak, ada hal-hal yang Bapak ambil sesuatu nggak sebagai bahan untuk tadi improve tadi? Nah itu tadi, apakah perlu Bapak yang perlu Bapak kerjasama dengan pihak manajemen itu betul-betul hanya perlu saya istilahnya lebih saya ulik lagi biar ada satu kebo mereka sebelum satu garis merah juga sebelum mereka harus naik ke sini mereka sudah dulu memang harus penting ya. Sebelum mereka naik ke kelas 9 mereka harus kuasai kayak contohnya kalau mereka mau kuasai sistem kan di yang paling ini memang karena jadi materi sekarang ya
di distrik statis itu ada rumus hukum polutan. Rumus hukum polutan itu kan ujung-ujungnya harus itu penakaran. Nah itu mereka harus tahu tentang penakaran. Jadi kalau mereka tidak kuasai itu, mereka mau masuk situ agak susah. Nah makanya saya bilang tadi itu poinnya yang saya dapat itu memang harus punya. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan saya buat saya dengan guru riset sendiri. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak sudah mengambil kesimpulan kita hari ini. Ya. Saya pikir sudah luar biasa gitu ya dari Pak Jerry yang sudah melihat sebagaimana sebenarnya saya di sini bukan menggurui atau apa, tapi saya berusaha menemukan sesuatu ya dari sisi Pak Jerry. Dan tapi sudah ketemu bahwa Pak Jerry akan berkolaborasi dengan guru matematika dan guru MIPA ya dalam menunjukkan minat literasi kepada anak. Itu yang kesimpulan kita hari ini. Baik, semoga hal ini bisa terwujud dan salah satunya saya juga mengenalkan pohon literasi itu Pak di sana nanti bisa ya saya sih berharap bisa untuk menumbuhkan minat anak dan berpikir secara sistematis gitu ya di matematika karena pasti akan ngefek ke fisika, pasti akan ngefek ke kimia nantinya. Nah, dengan literasi matematika ini berharap nanti bisa menjadi ya landasan untuk dari fisika ya untuk perlindungan dan penelitian. Terima kasih Pak Jerry untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa menjadi layar.